Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Bersama saya Agung Fauzian Nafi. Kali ini dalam kuliah saya tentang mekanika teknik 1. Ini adalah video saya yang ketiga. Kali ini saya akan membahas mengenai truss. Truss ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pengertiannya adalah gabungan rangka-rangka yang tersambung pada bagian ujungnya untuk membuat struktur yang kaku. Jadi mungkin kalau di bahasa Inggris truss sendiri mungkin eh, ada yang menyebut rangka, tapi mungkin ke depan kita tetap akan menyebut sebagai truss. Jadi sebut saja sebagai truss. Nah, pengertiannya apa? Truss itu adalah intinya akan ada banyak rangka yang mana ujung-ujungnya akan disambung. Nah, keunggulan dari struktur truss ini adalah strukturnya kuat dengan material yang efektif. Nah, dapat dilihat ini contoh ada jembatan. Nah, jika jembatan ini ingin kuat dengan beban yang sangat besar, bisa aja kita membuat struktur yang solid, ya. Di semuanya ini padat. Nah, tapi efeknya apa? Materialnya mahal. Sama-sama kuat, mungkin kuat, tapi efeknya mahal. Kemudian berat. Nah, itu juga akan menjadi batasan tersendiri. Nah, maka dari itu biasanya digunakanlah struktur truss seperti ini. Jadi truss itu adalah ada batang-batang, ini ujungnya disambungkan dengan batang yang lainnya. Nah, seperti itu. Kekurangan dari struktur truss ini apa? Nah, struktur truss ini desainnya cukup rumit. Jadi perlu diperhitungkan matang-matang setiap bagian ini nanti harus dipastikan strukturnya kuat. Nah, jadi memang strukturnya agak rumit. Kemudian pastinya banyak komponen yang terlibat karena di sini ada sambungan-sambungan. Nah, ini harus dipastikan kuat dan perawatannya pun harus dipastikan satu persatu komponen ini tidak ada yang mengalami kegagalan. Contoh-contoh penggunaan truss di sekitar kita cukup banyak. Kita bisa melihat jembatan. Nah, ini jembatan yang cukup banyak ya kita temui di sekitar kita. Nah, dia dari batang-batang seperti itu disambungkan. Nah, ini contoh truss. Kemudian ada juga mungkin atap ya. Nah, sekarang banyak yang menggunakan baja ringan. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh truss. Kemudian ada biasanya ada crane atau apa itu struktur-struktur yang besar, panjang. Nah, ini agar ringan, ini menggunakan struktur truss. Jadi terdiri dari batang-batang yang dihubungkan dengan batang yang lain. Nah, contoh lagi adalah misalkan tower atau biasanya tower-tower BTS itu menggunakan bisa disebut sebagai struktur truss. Nah, simple truss itu elemen dasar pembentuknya adalah segitiga. Jadi truss itu sendiri yang paling simple itu adalah bentuknya segitiga. Karena dengan bentuk segitiga ini ketika kita kasih beban di titik salah satu titik ini, maka dia akan terkunci atau tidak akan berubah bentuk. Jadi rigid ya, kaku. Jadi sama kayak kita mungkin ini solid dikasih beban dari titik B ini ditahan di A dan C, dia tetap rigid. Nah, tapi kalau kita punya material solid, dia akan efeknya adalah berat dan harganya juga mahal. Maka dengan truss ini tujuannya adalah untuk memperingan struktur, tapi tetap kaku. Nah, ini adalah yang sederhana, disusun oleh 3 batang, yang mana masing-masing dihubungkan dengan pin. Nah, ini penghubung antar truss, antar bagian truss itu disebut sebagai pin. Di sini ada titik-titik ini disebut pin. Nah, karena pin artinya apa? Dia masih bisa ada kemungkinan berputar antar batangnya. Nah, tapi karena membentuk segitiga akhirnya dia terkunci. Nah, ada lagi yang
mungkin bagaimana kalau lebih dari 3? Contohnya adalah 4. 4 ini jika kita kasih beban di salah satu titik, maka dia tidak rigid, maka ada kemungkinan dia turun. Misalkan kita kasih tekanan di B ini, kasih gaya di B, maka akan ada kecenderungan dia berputar di sini batang-batangnya. Nah, ini kita sebut sebagai non rigid. Apakah bisa dibuat rigid? Bisa. Nah, dengan kita menambahkan batang di B ke C ini, kita tambahkan batang, atau A ke D ini bisa kita tambahkan batang, dia akan menjadi rigid. Nah, yang 4 batang ini jadi rigid. Nah, kita lihat, kita perhatikan lagi elemen penyusunnya adalah segitiga, selalu segitiga, itu yang simple ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa juga truss, misalkan struktur awalnya seperti ini ingin dipanjangkan ke arah sini. Nah, bisa juga kita tambahkan. Nah, dengan menambahkan dua batang di sini, membentuk segitiga lagi. Di sini juga sebenarnya segitiga, tapi kan ada penguat di sini. Jadi kita bisa memanjangkan struktur juga dengan menambahkan seperti ini. Nah, kemudian dalam menganalisis struktur truss, ada beberapa asumsi yang harus kita ambil. Nah, pertama, semua bagian truss ini terhubung oleh pin. Artinya, misalkan ada satu bagian truss disambung dengan yang lain, sambungannya ini adalah pin. Artinya, batang yang ini masih bisa bergerak sebenarnya, masih bisa bergeser. Nah, itu adalah asumsi yang kita ambil ketika menggunakan struktur truss. Nah, kalaupun memang biasanya di rivet atau di las, tapi jika arahnya menyudut seperti ini, nah kita bisa asumsikan dia ada pinnya. Jadi, mungkin bautnya lebih dari satu. Nah, tapi jika tidak memiliki beban yang ada di tengah-tengah seperti ini, nah bebannya tidak ada di tengah-tengah sini. Jadi hanya disalurkan di ujung-ujung dari trussnya. Nah, ini kita anggap sebagai truss. Nah, jika ada beban di tengah-tengah sini, nah ada gaya momen, maka tidak disebut sebagai truss. Nah, kemudian truss ini hanya menahan beban aksial. Jadi bebannya ini adalah setiap batang akan menahan beban yang arahnya sejajar dengan batang itu. Ini ada dua kemungkinan, artinya pertama adalah tension atau batangnya tertarik, atau compression, batangnya tertekan. Jadi hanya menahan beban aksial. Nah, ada beberapa perbedaan antara truss dan frame. Mungkin kalau diartikan tadi di awal kita sebutkan ini sama-sama artinya adalah rangka kalau di bahasa Indonesia, tapi kita sebagai seorang mechanical engineer, antara truss dan frame ini adalah hal yang berbeda. Truss ini setiap rangka nantinya disambungkan dengan pin. Nah, ketika kita memiliki frame ini tidak disambung dengan pin. Nah, tapi di sini rigid memang dari sambungannya, kemudian bebannya ada di tidak di joinnya, ya, tidak di sambungan. Nah, ini disebut sebagai frame. Nah, biasanya ini bisa dilas, kaku, atau memang satu material. Ini kita sebut sebagai frame. Sedangkan jika disambung seperti ini, antar frame-nya, antar rangka, antar bagian ini disambung dengan pin, ini disebut sebagai truss. Nah, kenapa sih kita harus melakukan analisis pada struktur truss? Nah, tujuan kita menganalisisnya adalah kita ingin mengetahui gaya yang bekerja pada setiap struktur. Jadi, misalkan ada jembatan seperti ini, nah gaya di setiap struktur ini berapa sih yang ditahan oleh satu struktur, atau masing-masing struktur ini berapa yang ditahan gayanya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui gaya tersebut, kita bisa memilih
struktur yang sesuai dengan kebutuhan. Apakah ini perlu besar atau perlu kecil? Nah, dengan gaya yang sudah diketahui, kita bisa memilih ukuran atau spesifikasi dari struktur yang kita butuhkan. Nah, kemudian tujuan dari semuanya ini adalah memastikan semua struktur ini aman. Jadi jika ada satu bagian teras aja yang ternyata beban yang ditahan ini melebihi dari kemampuannya, maka dia akan kemungkinan gagal. Artinya apa? Struktur ini akan gagal, akan membahayakan orang lain. Nah, tugas kita sebagai mechanical engineer di sini menganalisis struktur adalah memastikan semua komponen ini aman. Nah, dalam menganalisis truss ada dua metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah metode join atau metode sambungan, dan yang kedua adalah metode potongan atau section. Nah, dalam metode join, langkah-langkahnya adalah, ini ilustrasinya, ada suatu permasalahan seperti ini, truss. Kemudian, langkah pertama adalah kita mencari reaksi tumpuannya di A dan D di sini. Nah, kita sudah tahu reaksi tumpuan. Nah, kemudian kita akan menganalisis setiap join. Nah, contohnya ini adalah di join A. Ini ya, di join A. Kita analisis seperti ini. Nah, karena tadi memang diasumsikan truss, maka gaya yang mengenai join ini adalah searah dengan batang-batangnya. Jadi di sini mendapat gaya dari batang AF, arahnya ke sini, nah searah dengan ini, dan gaya dari AB, batang AB kita sebut sebagai gaya AB, kemudian arahnya adalah sejajar dengan batang AB. Nah, ini kita hanya menggunakan dua rumus kesetimbangan, yaitu sigma F arah vertikal sama dengan 0 dan horizontal sama dengan 0. Maka kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kemudian dari sini nanti kita, karena A sudah tahu, maka titik-titik lain nantinya juga akan bisa diketahui. Nah, kelebihannya adalah dengan metode ini kita lebih mudah karena persamaannya lebih sederhana, tapi efeknya adalah jika kita ingin mengetahui secara cepat salah satu dari bagian truss ini, nah ini misalkan yang ingin kita ketahui yang bagian tengah ini, maka kita harus mengurut dari semua ini. Jadi sampai ketemu yang di sini. Ini adalah kelemahannya. Tapi kelebihannya lebih mudah dari persamaan. Nah, metode kedua ini adalah metode potongan. Artinya apa? Kita seolah-olah memotong di salah satu bagian. Di sini misalkan ya, akan menjadi dua berarti. Nah, maka akan jadinya seperti ini. Nah, maka setiap potongan nanti akan digantikan dengan gaya-gaya. Dimana gaya itu adalah gaya dari truss itu sendiri. Misalkan ini batang EF dipotong, maka akan terjadi gaya EF di masing-masing potongan. Nah, ini karena dipotong nanti arahnya pasti berlawanan. Nah, kelebihan dari metode ini adalah misalkan kita ingin mengetahui secara cepat di bagian tengah-tengah ini, maka kita bisa menggunakan metode ini. Kita bisa langsung mengetahui berapa gaya yang terjadi di bagian yang rangka yang bagian tengah-tengah ini. Kemudian kelemahannya adalah persamaannya lebih rumit karena banyak persamaan yang belum diketahui. Kemudian lebih banyak menggunakan persamaan kesetimbangan momen di sini. Nah, ini adalah contoh metode potongan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian untuk hari ini mungkin kita akan mencoba contohkan untuk metode join. Nah, ini adalah contoh untuk metode join. Nah, misalkan ada sebuah struktur truss seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk metode join. Nah, misalkan ada sebuah struktur truss seperti ini. Nah, misalkan ada sebuah struktur truss seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk metode join. Nah, misalkan ada sebuah struktur truss seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk metode join. Nah, misalkan ada sebuah struktur
Nah, mendapat beban, ini yang merah ini adalah beban ya, loadnya, gaya berupa gaya, arahnya ke bawah, kemudian besarnya adalah 30 dan 20 kN, ditumpu di titik E, ini berupa pin, kemudian ditumpu juga di D, ini ditarik ya, ditarik ke sini. Nah, berupa mungkin ini bisa tali atau apa, bar. Jadi arah gayanya adalah sejajar dengan batang ini, batang D ke sini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari tumpuan, reaksi tumpuan yang terjadi pada masing-masing tumpuan. Jadi ada dua tumpuan ya, E dan D. Nah, maka kita bisa membuat diagram benda bebasnya seperti ini. Nah, kenapa kok yang tengah tidak digambar? Nah, ini karena yang kita gambar keseluruhan. Boleh juga digambar, tapi ini untuk menyederhanakan kita buat seperti ini bisa, dimana kita hanya membutuhkan adalah titik E dan titik D-nya di sini. Nah, dengan persamaan momen, keseimbangan momen di titik E sama dengan 0, nah maka kita bisa ketahui nilai T-nya berapa. Nah, kita anggap ini adalah arah clockwise adalah positif ya. Jadi ini ada kurang, ini kita asumsikan positif, ini adalah arahnya searah dengan jarum jam. Nah, maka 5 meter, 5 dikali 5 meter, panjang lengannya dikali T, kemudian dikurangi 20 kN dikali jaraknya adalah 5 dan 30 kN jaraknya adalah 10 sama dengan 0. Dari sini kita tahu T adalah 80 kN, kemudian sigma F arah X adalah 0, maka kita bisa tahu ini arah X ya. Nah, ini kita dapat 80 kosinus 30 derajat arah sininya. Ya, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka sudut ini adalah 60 dan ini adalah 30. Jadi kita tahu E arah X adalah, tumpuan di E arah X adalah sekian, 69,3 kN. Kemudian kesetimbangan gaya arah Y, kita bisa lihat di sini 80 dari T sinus 30 arah vertikalnya ya, ditambah EY dikurangi 20 dikurangi 30. Ini juga kita perlu tambahkan, ini nilai positifnya adalah ke arah kanan, dan ini adalah nilai positifnya untuk ke arah atas. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kita sudah tahu semua reaksi tumpuan yang ada yang terjadi pada struktur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis masing-masing join yang ada pada struktur. Misalkan kita ambil yang pertama adalah A. Nah, karena A ini sudah yang diketahuinya, yang tidak diketahui lumayan sedikit, jadi kita bisa ambil A. Pada join A kita lihat resultan gaya arah Y, arah vertikal sama dengan 0, maka kita bisa lihat ini adalah 0,866, ini adalah arah Y berarti sinus. Jadi sinus dari 60 dikalikan dengan gaya AB, nah ini kita proyeksikan ke arah Y, dikurangi 30 sama dengan 0, sehingga AB kita bisa tahu adalah sekian. Nilainya adalah, karena panahnya ke sana, maka frame ini
mengalami tekanan. Sorry, bukan tekanan, tension, tarikan, T ya, tension. Logo simbol T ini adalah simbol untuk tension. Jadi batang AB mengalami tarikan. Jadi seperti itu. Jadi akan tertarik. Kemudian untuk arah X adalah seperti ini, AC yang arah X, kemudian proyeksi dari gaya dari batang AB, kosinusnya ini adalah minus dari ini, minus dari kosinus 60 dikali AB, AB-nya masuk sini, sehingga AC diketahui ini. Nah, maka kita bisa tahu batang AB sudah tahu, batang AC tahu. Nah, batang AC ini karena arahnya ke arah join, maka dia adalah kompres, jadi tertekan. Batang ini mengalami tekanan. Nah, selanjutnya kita menganalisis titik B. Titik B ini kita sudah tahu titik AB adalah sekian. Kemudian untuk BC dan BD kita bisa tahu dengan metode yang sama, resultannya ke arah Y dan X, sehingga kita bisa tahu BC dan BD. Ini sama ya. Jadi 0,866 ini jangan bingung, ini adalah BC tadi ini ya. Ini adalah karena arah vertikal, artinya dia sinus sisi depannya ya. Sinusnya dari 60 derajat 0,866 ini. Nah, 0,5 ini adalah diperoleh dari kosinusnya dari sudut BC ini. Jadi seperti itu. Nah, kita tambahkan juga apakah dia compression atau tertekan atau tension. Tension ini tertarik, tarik atau tekan. Nah, selanjutnya kita melihat join di titik C. Join di titik C ini kita lihat gayanya cukup banyak. Nah, yang sudah diketahui adalah BC dan AC. Nah, maka kita akan dengan kesetimbangan gaya arah Y dan X, kita bisa peroleh CD dan CE. Karena ada dua yang belum diketahui tadi. Nah, selanjutnya kita pindah ke titik E untuk mencari DE. Nah, dari sini karena yang tidak diketahuinya satu, kita cukup sigma Y aja, sigma FY. Nah, ini adalah 0,866, ini adalah sinus dari 60 derajat dikali DE. Ini harusnya ini dipersingkat caranya, jadi ini harusnya adalah ditambah atau ini yang minus, nah ditambah 10 kilonewton arahnya ke atas. Nah, maka diperoleh DE adalah sekian. Nah, jadi sudah kita ketahui masing-masing dari batang AB, AC, BC, BD, CD, CE, dan DE. Semua sudah diketahui. Nah, itulah adalah gaya-gaya yang terjadi pada masing-masing bagian truss. Nah, di sini kita bisa lihat gaya mana yang terbesar. Nah, maka nantinya kita bisa bisa mendesain atau merencanakan. Nah, bagian ini, misalkan bagian yang CD ini, CD ini kita bikin lebih kuat. Nah, kemudian begitu juga dengan CE. Nah, kemudian karena DE ini kecil, mungkin bisa kita lebih rangkanya bisa kita kecilkan lagi biar lebih hemat. Nah, seperti itu, atau biar lebih ringan. Tapi untuk CD dan CE mungkin jangan sebaiknya lebih besar, karena gayanya yang ditahan adalah lebih besar. Nah, inilah manfaat dari kita menganalisis truss yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah
tugas silahkan dikerjakan problem 4 di halaman 182 buku Merriam-Craig Engineering Mechanics Static. Nanti akan saya posting di e-learning juga. Kemudian kumpulkan scan atau foto jawaban yang ditulis pada kertas. Nah, soal yang kalian kerjakan adalah soal mengenai trust, kemudian kerjakan dengan metode join. Nah, batas pengumpulan tugas adalah 21 Mei 2021 pukul 16.00. Baik, sekian kuliah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.